dari Srijaya Katong atau nama lain dari Srijaya Karangbunceng. Kebo Iwo pada saat itu tinggal di Belah Batu dan menjabat sebagai patih kerajaan Bedahulu. Status Kebo Iwo pada saat itu belum menikah. Ketika itu pada awal abad ke-14, kerajaan Bedahulu diperintah oleh seorang raja yang bernama Sri Gajah Waktra atau dikenal juga dengan nama Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Seorang raja penganut Buddha Bhairawa yang memiliki kekuatan yang luar biasa dan sangat tekun bertapa sehingga disebut dengan Sri Tapaulung. Raja pada saat itu didampingi oleh Sri Pasunggriges sebagai Perdana Menteri dan Ki Kebo Iwo sebagai patih, serta dibantu pula oleh para pejabat kerajaan lainnya. Kerajaan Bedahulu ketika itu dapat berkembang dengan baik. Kebesaran kerajaan Bedahulu di Bali terdengar sampai ke Majapahit. Timbullah kemudian keinginan kerajaan Majapahit untuk menguasai kerajaan Bedahulu. Ratu Majapahit pada saat itu adalah Tribhuwana Tunggadewi. Tribhuwana Tunggadewi kemudian mengutus Patih Gajah Mada dan beberapa orang Arya untuk menyelidiki kerajaan Bedahulu. Rombongan Gajah Mada kemudian berangkat ke Bali dengan menaiki perahu menyusuri pantai. Rombongan kemudian mendarat di pantai Pangkung, Desa Lebih. Kedatangan rombongan Gajah Mada dari Majapahit kemudian terdengar beritanya sampai istana kerajaan Bedahulu. Rombongan selanjutnya disambut oleh Ki Pasunggriges, Ki Kebo Iwo, Ki Kalagemet, dan Ki Uduk Basur. Kedatangan Patih Gajah Mada dari Majapahit sebagai utusan dari Ratu Kerajaan Majapahit dengan maksud mengadakan persahabatan. Untuk meyakinkan Raja Bedahulu mengenai kesungguhan persahabatan itu, Gajah Mada menyatakan bahwa pihak Kerajaan Majapahit akan menyerahkan seorang gadis di Majapahit. Gadis itu nantinya akan dinikahkan dengan Kebo Iwo di Majapahit. Pernyataan Gajah Mada itu pun kemudian disetujui oleh Maharaja Gajah Waktra, Raja Bedahulu. Kebo Iwo pun selanjutnya menuruti titah raja. Kebo Iwo kemudian mengikuti rombongan Gajah Mada menuju kerajaan Majapahit di tanah Jawa. Kebo Iwo sangat gembira hatinya, membayangkan akan segera mendapatkan jodoh yang cantik dan baik hati, seperti apa yang dijanjikan oleh Gajah Mada. Tidak terbayangkan bahwa itu semua adalah tipu muslihat untuk membunuh dirinya. Kebo Iwo tidak menyadari bahwa ia sudah masuk perangkap. Dalam perjalanan rombongan Gajah Mada berlayar bersama Kebo Iwo menuju Majapahit, Kebo Iwo saat itu menggunakan perahu layar sendiri. Ketika berada di tengah laut, dimulailah upaya pertama untuk menyingkirkan Kebo Iwo dengan menenggelamkan perahunya dan meninggalkannya di tengah laut. Rombongan Gajah Mada mengira Kebo Iwo telah tewas. Ternyata dengan kesaktian yang dimilikinya, Kebo Iwo tidak tenggelam dan muncul dari dalam air berenang mendekati perahu rombongan Gajah Mada. Bahkan Kebo Iwo berenang lebih cepat melampaui perahu-perahu rombongan Gajah Mada. Dengan begitu, usaha pertama untuk membinasakan Kebo Iwo gagal.
Rombongan itu kemudian melanjutkan perjalanan ke bumi Wilwatikta atau Majapahit. Sesampainya di Majapahit, Patih Gajah Mada kemudian menghadap Ratu Tribuana Tunggadewi dan menyampaikan bahwa Kebo Iwo telah berhasil diajak ke Majapahit. Disampaikan pula mengenai kesaktian yang dimiliki Kebo Iwo, sehingga usaha pertama untuk membinasakannya tidak berhasil. Ratu Majapahit Tribuana Tunggadewi selanjutnya memberikan perintah kepada Gajah Mada. Gajah Mada kemudian menjalankan rencana berikutnya, yaitu mempertemukan Kebo Iwo dengan wanita cantik calon istrinya. Pertemuan itu membuat perasaan Kebo Iwo berbunga-bunga. Tanpa sepengetahuan Kebo Iwo, wanita itu telah diberitahu mengenai siasat yang akan dijalankan untuk membunuh Kebo Iwo. Wanita itu kemudian meminta kepada Kebo Iwo agar dibuatkan sumur untuk digunakan ketika menikah nanti. Kebo Iwo pun menyanggupinya. Pada tempat yang ditunjukkan oleh wanita itu, Kebo Iwo kemudian menggali tanah untuk dijadikan sumur. Kebo Iwo tidak curiga bahwa banyaknya batu-batu besar di sekitar tempat itu ternyata nantinya dipakai menimbun dirinya pada sumur yang dibuatnya. Tanpa diduga oleh Kebo Iwo, setelah sumur dalam, terjadi serangan dari atas. Prajurit-prajurit Majapahit melemparkan senjata dan batu-batu besar kepada Kebo Iwo yang berada di dasar sumur. Ketika itulah Kebo Iwo baru menyadari bahwa dirinya akan dibunuh. Akan tetapi dengan kesaktiannya, Kebo Iwo tidak bisa dibinasakan. Menyadari ia telah masuk dalam perangkap musuh yang sangat kuat dan besar, walau memiliki kekuatan dan kesaktian, tampaknya tak mungkin dapat keluar dari perangkap itu. Menyadari kondisinya itu, Kebo Iwo kemudian memberitahukan kepada Gajah Mada bahwa dia tidak akan mati oleh senjata. Bila ingin membunuhnya, timbunlah aku, kata Kebo Iwo, dengan bubuk kapur. Dengan kesadaran dan ketulusan hati yang suci, Kebo Iwo kemudian turun kembali ke sumur yang dibuatnya itu. Selanjutnya, prajurit-prajurit Majapahit menimbunnya dengan kapur. Kebo Iwo pun kemudian gugur di dalam sumur. Daerah tempat sumur gugurnya Kebo Iwo kemudian dikenal dengan nama Telogo Urung. Dengan gugurnya Kebo Iwo, tulang punggung kerajaan Bedahulu selanjutnya mempermudah ekspedisi penaklukan Bali. Kemudian pada tahun 1343, pasukan Majapahit di bawah pimpinan Patih Gajah Mada selanjutnya menyerang dan berhasil menaklukkan Bedahulu Bali. Itulah cerita mengenai gugurnya Kebo Iwo. Cerita itu saya olah dari berbagai sumber, di antaranya Babat Usana Bali Pulina. Semoga ada manfaat.